Waalaikumsalam, Bu. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jika baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita bisa berjalan lancar. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Saya. Baiklah, jika sudah berdoa, jika ada sampah, tolong diambil terlebih dahulu ya Ananda. Jika bangkunya belum rapi, tolong dirapikan terlebih dahulu agar kita bisa nyaman di dalam kegiatan kita pada hari ini. Siap, Bu Guru. Kelasnya udah bersih, Bu. Alhamdulillah, jika begitu ya. Baiklah, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Dan jika namanya Ibu panggil, silakan acungkan tangannya ya. Siap, Bu. Baiklah, dimulai dari sama Tommy Satria, Dir. Dila Karmita, Hadir, Bu. Lisa Rusmita, Hadir, Bu. Deka Marta. Izin, Bu, lagi sakit. Oh ya, kita doakan ya, semoga temannya lekas membaik. Amin. Amin ya Rabb. Baiklah, jika sudah, tolong diperhatikan Ibu ya. Maka Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan kita pada hari ini. Di mana di sini kita akan mengadakan tentang kegiatan layanan klasikal. Di mana di sini Ibu memiliki satu tema, di mana yaitu Ibu akan membahas tentang cara efektif proses pembelajaran daring di dalam kondisi new normal. Di mana tujuannya di sini yaitu dengan proses new normal sekarang, maka kita akan mengetahui bagaimana cara efektif proses pembelajaran new normal yang efektif di dalam kondisi yang normal, tentu sesuai dengan protokol kesehatan. Ada punya tujuannya yang kedua yaitu kita akan membahas dampak, faktor-faktor penyebab dan bagaimana cara mengatasi proses pembelajaran tersebut agar tidak adanya kendala walaupun kita melakukan secara daring. Baik, sampai di sini apakah paham? Paham, Bu. Baiklah, sebelum Ibu telah menjelaskan tema, langsung saja siapa yang mengetahui apa itu new normal? Baiklah, Bu. Saya di sini akan menjelaskan tentang kegiatan belajar setelah new normal. New normal itu di mana semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan setelah adanya pandemi COVID-19. Mungkin itu saja dari saya. Baik, apa yang dijelaskan Ananda itu sangat betul sekali. Baiklah, mari kita beri plus atas jawaban yang diberikan oleh teman kita. Baiklah, langsung saja. Maka Ibu akan mengirimkan atau memperlihatkan sebuah video dan Ananda memiliki handphone kan? Ya, Bu. Baik. Tolong handphone Ibu. Baiklah, Ibu akan mengirim tentang video bagaimana seharusnya proses yang efektif di dalam new normal. Nanti setelah nonton video, maka Ibu akan menjelaskan mengenai tema kita pada hari ini. Baiklah, Ibu akan mengirimnya ke grup kelas kita ya. Siap, Bu. Baiklah, Ibu beri waktu 5 menit untuk menonton video tersebut. Jika sudah, maka kita akan melanjutkan ke tentang materi pembahasan. Siap, Bu. Baiklah, apakah sudah menonton video yang telah Ibu kirim ke grup? Sudah, Bu. Baik, maka Ibu akan menjelaskan lagi tentang tema kita pada hari ini, yaitu sesuai dengan kondisi pandemi yang telah berlalu, yaitu di mana beberapa pekan telah kita lewati, yaitu mengenai virus corona, dan sekarang tibalah kita telah memasuki new normal. Jadi di sini itu ada beberapa hal yang akan kita bahas tentang new normal. Tapi sebelumnya Ibu meminta Ananda apa saja yang Ananda pahami dari video yang telah Ibu kirim ke grup tadi. Jika ada yang ingin dipertanyakan,
atau yang diragukan mengenai video tersebut, silahkan ditanyakan sekarang. Ya. Baiklah, karena di sini lampu kita mati, jadi Ibu tidak bisa menggunakan e-fokus, maka Ibu akan menjelaskan melalui laptop saja ya. Ya, Bu. Jadi di sini dari video yang Ibu kirim, siapa yang ingin bertanya? Ya, Bu. Silahkan kepada Tommy untuk tanya. Oke, Bu, pertanyaan Bu. Apa silakan. perbedaan pembelajaran di masa pandemi dan new normal? Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Baik, sebelum Ibu menjawab, siapa dari Ananda yang ingin menjawab pertanyaan dari temannya terlebih dahulu? Apakah ada? Baiklah Bu, menurut saya perbedaannya itu di masa pandemi itu kita Maaf Ananda, bisa tunjuk tangan terlebih dulu agar kita proses kita bisa berjalan dengan efektif. Baik, Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Tommy Satria, yaitu perbedaan antara masa pandemi dan new normal. Menurut saya, di keadaan pandemi kita lebih menggunakan pembelajaran dilakukan dengan daring, yaitu dengan online, dengan media sosial dan yang lainnya. Kalau menurut saya, sedangkan di new normal itu aktivitas dilakukan seperti sebelumnya, sebelum adanya pandemi, akan tetapi kita mematuhi protokol yang ada seperti menggunakan masker, mencuci tangan, PSBB, social distancing, dan lainnya. Mungkin itu saja, Bu. Wah, kelihatannya kelas ini sangat berpartisipasi aktif sekali ya, karena telah berproses sebagaimana mestinya. Mari kita beri aplaus dulu untuk teman kita yang telah berpartisipasi aktif. Baiklah, jika sudah, maka Ibu akan menjelaskan juga terkait dengan pertanyaan saudara Ananda Tommy tadi ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan di mana yang dikatakan oleh Ananda Dila tadi sudah benar sekali, di mana perbedaan antara pandemi sama new normal itu di mana di saat pandemi tentu kita tidak bisa keluar rumah, tentu kita harus stay home dan mematuhi beberapa peraturan yang ada. Sedangkan di new normal kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi kita harus mematuhi aturan pemerintah. Seperti sekarang ini kita belum dibolehkan Menteri Kesehatan untuk melakukan pendidikan seperti biasanya. Kemungkinan untuk beberapa pekan ke depan maka kita akan melakukan proses pembelajaran secara daring. Jadi disinilah dengan pembelajaran daring ini bagaimana kedepannya kita bisa melakukan pembelajaran itu semaksimal mungkin tanpa adanya ketinggalan walaupun kita melakukannya tidak secara tatap muka. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan lagi yaitu pengertian new normal itu ya, di mana new normal adalah suatu cara yang dilakukan untuk menjaga suatu kebersihan, akan tetapi tetap melakukan aktivitas sesuai dengan biasanya. Sama seperti kita biasanya melakukan aktivitas, tetapi harus memenuhi aturan-aturan yang berlaku. Di mana tujuannya ini, adanya new normal ini tetap diadakan proses daring, yaitu supaya virus corona itu tidak lebih parah untuk di sekitar kita. Dimana Ibu akan menjelaskan materi yang kedua yaitu mengenai cara meningkatkan proses pelajaran daring selama new normal. Baiklah Ananda, tolong tempat duduknya diperbaiki dan tidak ada yang berbicara selama Ibu menjelaskan. Ada yang diragukan bisa ditanyakan kepada Ibu kembali. Baiklah, Ibu akan lanjut menjelaskan tentang tema kita, yaitu yang kedua yaitu cara meningkatkan pembelajaran daring selama new normal. Apakah di sini ada yang tahu bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan pembelajaran daring? Baiklah, lanjut ya. Yaitu Ibu akan menjelaskan gimana cara meningkatkan pembelajaran daring selama new normal. Di mana yang pertama harus bisa lebih fokus terhadap materi yang disampaikan oleh guru melalui via internet ataupun yang lain. Di sini bisa kita ambil contoh
di mana kita harus fokus tentang materi yang diberikan oleh guru. Contohnya saja, dengan materi yang diberikan guru, maka kita bisa untuk lebih memperhatikan dan tidak main-main selama proses pembelajaran online. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari pembelajaran online. Seandainya kita tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru di saat menjelaskan secara daring, maka kita bisa menanyakan kepada guru tersebut melalui via online, ataupun kita juga bisa melakukan melihat di YouTube, Google, karena di zaman sekarang tidak susah untuk mencari beberapa sumber pelajaran. Lalu yang kedua yaitu kita juga bisa belajar di ruang guru yang juga telah disediakan beberapa pelajaran di sana. Anda bisa melakukan aksesnya Mahal, Bu. ada yang dilakukan. Iya, itu walaupun mahal, kita bisa melakukannya secara efektif apabila kita ada kemauan. Pasti ada jalan di sana ya, Nanda. Baiklah, langsung saja. Yang ketiga yaitu tentang mengenai faktor penyebab proses pembelajaran daring selama new normal. Di mana penyebabnya yaitu faktor penyebabnya di mana salah satu adalah setelah masa pandemi datang, maka sekarang tibalah saatnya kita memasuki dunia yang baru atau bisa disebut dengan new normal. Dan adapun faktor utama diadakan new normal pada masa pandemi sekarang ini adalah untuk menerapkan social distancing sebagai faktor utama di dalam new normal dan hal lain sebagainya. Baiklah, kepada Ananda kelihatannya sudah tidak bersemangat lagi. Bagaimana? Apakah bisa kita lanjut? Lanjut, Bu. Baiklah, tolong perhatikan Ibu ya, agar nanti apa yang Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Baiklah, langsung saja tentang dampak dari proses pembelajaran, yaitu seperti yang kita ketahui, proses pembelajaran daring tentu tidak seefektif dengan pertemuan secara tatap muka ya, di mana daring ini dilakukan pasti ada kendala-kendalanya. Sepertinya contohnya saja Kuota, Bu. bagus Ananda. Apa yang Ananda sampaikan itu sangat benar sekali ya. Salah satunya kuota dan juga jaringan. Banyak sekali Ibu Lagi eksis, Bu. ya, banyak sekali Ibu dengar ya keluhan dari siswa itu mengenai jaringan selama proses pembelajaran daring, dan itu adalah sebagai kendala yang pertama bagi untuk proses pembelajaran online. Tetapi di sini kita tidak berputus asa, di mana di setiap kita ada kemauan pasti ada jalan di sana ya. Langsung saja dari dampak ini pasti kita bisa mengambil hikmahnya, gimana dengan tidak adanya jaringan itu, bagaimana kita bisa tidak ketinggalan. Justru kita harus bisa mengejar target atau sama seperti teman yang lainnya yang dimana jaringannya lancar dan lain sebagainya. Jadi jika tidak ada jaringan, maka kita tanya sama guru mata pelajarannya yang mana yang tidak dimengerti. Tentu saja gurunya bisa menjelaskan apa saja yang Ananda tidak pahami, dan dengan begitu Ananda tidak akan tertinggal dari proses pembelajaran dari teman yang lainnya. Baiklah, sampai di sini dari penjelasan Ibu, apakah Ananda paham? Paham, Bu. Baiklah, karena Ibu telah menjelaskan tentang tema kita pada hari ini, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok untuk Ananda semua. Di sini Ibu akan membagikan 2 kelompok, yaitu di mana satu kelompok nanti akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi dampak atau kendala yang terjadi di dalam proses pembelajaran daring selama new normal. Sedangkan kelompok 2 yaitu nanti akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari proses pembelajaran daring selama new normal. Sampai di sini apakah Anda paham? Paham, Bu. Baiklah, sebelum kita Ibu bagikan soalnya, dimana silakan berhitung terlebih dahulu. Dimulai dari sisi kanan Ibu. Silakan. 1, 2. 1, berarti ini kelompok 1 dan ini kelompok 2 ya.
dampak dan kelebihan dan kelemahan proses pelajaran daring selama normal. Nanti Ibu akan memberi waktu 10 menit. Jika sudah, nanti Ananda akan masing-masing kelompok akan mempresentasikan dari hasil yang telah Ananda buat, dan nanti kita akan lebih menjelaskan lagi bagaimana. Baiklah, Ibu langsung saja ya. Kita sudah membagi kelompok dan Ibu juga telah menjelaskan tugasnya apa-apa saja yang dilakukan oleh masing-masing kelompok. Dan di sini kita mulai dari kelompok pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan anggota kelompok mengenai tugas yang telah Ibu berikan. Silakan kepada kelompok 1 dimulai terlebih dahulu. Silakan perwakilan kelompok, ketua kelompoknya. Oke Bu, dampak dari proses pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, proses pembelajaran daring tentu tidak seefektif dengan pertemuan secara langsung atau tatap muka. Tentu saja ada beberapa kendala yang terjadi di dalam proses pembelajaran daring selama proses normal tersebut. Salah satunya yaitu seperti kendala jaringan yang terjadi dalam proses daring. Yang kedua yaitu adanya siswa yang tidak serius di dalam proses pembelajaran daring sehingga membuat terjadinya ketidakkan efektif hasil belajar selama proses pembelajaran daring. Wah, bagus sekali ya. Apa yang disampaikan oleh ketua kelompok 1 itu sangatlah benar dan betul sekali. Mari kita beri aplaus bersama. Baiklah, apakah dari kelompok lain ada yang diragukan dari kelompok 1? Cukup Bu. Baiklah, kalau jika sudah paham, kita lanjutkan saja ya ke kelompok selanjutnya, yaitu kepada kelompok 2. Silakan kepada ketua kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya bersama anggota kelompoknya. Baiklah Bu. Baik Bu, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pembelajaran di new normal. Kelebihannya itu kita terhindar dari corona, menghemat biaya transportasi. Yang selanjutnya itu mungkin kita lebih banyak menggunakan aktivitas di rumah dan menjaga kesehatan tubuh kita. Sedangkan kekurangannya itu pada jaringan. Pada jaringan itu banyak sekali siswa mengeluh karena banyak yang mengatakan bahwa nilai itu tergantung pada jaringan. Jika jaringannya bagus, nilainya bagus. Jika jaringannya jelek, nilainya jelek. Dan selanjutnya itu pembelajaran yang kita dapatkan karena tidak menggunakan tatap muka. Pembelajaran yang kita dapatkan tidak terlalu efektif, tidak dijelaskan, kita hanya membaca. Dan bagi mahasiswa yang lainnya mungkin tidak dapat memahami jika tidak membaca dengan benar. Tapi jika yang lainnya ada kemauan pasti bisa. Dan selanjutnya itu pemborosan pada kuota. Udah uang jajan nggak dapat, beli kuota jadinya boros Bu. Mungkin itu saja. Baiklah, bagus sekali untuk kelompok 2. Mari kita beri aplaus terlebih dahulu. Baiklah Ananda, jika sudah kita di sini Ibu ingin meminta kesediaan Ananda. Siapa yang ingin menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini? Kepada Ananda yang ingin, silakan menunjuk tangannya terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin dari Ananda? Ada yang ingin menyampaikan tentang kesimpulan dari proses cara mengatasi cara efektif Baiklah Bu, saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari proses pembelajaran kita. Ini menurut pendapat saya ya Bu, pembelajaran menurut saya dilakukannya sah-sah saja karena untuk menghindari kita dari yang namanya virus corona, menjaga kesehatan tubuh dan yang lainnya. Tetapi menurut saya juga dampak-dampak yang lain itu juga sangat mengganggu karena jaringan yang kita gunakan itu sering lelet dan kadang nilai itu tergantung jaringan Bu. Kadang kita mengakses pelajaran kita di situ juga susah. Mungkin itu saja Bu, saya kembalikan. baik, itu sangat
Betul sekali apa yang Nana sampaikan. Baiklah, di sini Ibu akan memperjelas kembali mengenai proses pembelajaran kita pada hari ini, yaitu di mana dengan tema tadi cara efektif proses pembelajaran daring selama new normal. Di mana seperti yang kita ketahui, kita jeda terlebih dulu ya karena azan. Jadi kita lanjutkan setelah orang azan ya. Baiklah, karena azan sudah selesai, maka kita lanjutkan lagi ya, dimana di sini Ibu akan menyimpulkan lagi tentang materi kita pada hari ini. Dan Ibu harap anak-anak tolong melihat ke Ibu karena Ibu minta waktunya sebentar ya. Dimana di sini Ibu akan menyimpulkan lagi, dimana banyak sekali cara efektif yang bisa dilakukan selama proses pembelajaran daring, yaitu tentu yang pertama kita harus bersungguh-sungguh di dalam menjalani proses pembelajaran karena itu juga demi kebaikan kita, dimana kita bisa terhindar dari namanya virus corona. Yang kedua yaitu dimana dengan pembelajaran daring ini kita juga bisa melakukan pembelajaran yang baik walaupun tidak bertatap muka. Contohnya saja kita bisa melakukannya dengan via internet dan lain sebagainya, asalkan kita bisa serius dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Dan selanjutnya juga di mana dengan adanya pembelajaran daring ini yaitu salah satu tujuannya adalah untuk mengentaskan virus corona di dalam suatu negeri ini. Contohnya saja kita di Indonesia ini. Mungkin itu saja penyimpulan dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang dilakukan, Ibu persilahkan untuk bertanya. Sudah cukup, Bu. Pas, Bu. Baiklah, karena penyimpulannya sudah, yang terakhir yaitu Ibu ingin memberikan pertanyaan kepada Ananda. Apa yang Ananda pahami mengenai kegiatan kita pada hari ini? Jika ada, Ibu persilakan. Baik Bu, yang saya dapatkan dari pembelajarannya ini yaitu kita lebih menjaga kesehatan tubuh kita, terhindar dari corona, memakai masker, social distancing, dan sebagainya. Mungkin itu saja. Apa yang dapat diambil dari kegiatan kita pada hari ini? Silakan kepada Ananda untuk menjelaskan. Silakan kepada Ananda untuk menjawabnya. Pemahaman apa yang dapat diambil dari kegiatan kita pada hari ini? Gini Bu, kalau pendapat dari saya ya ini kan cuma itu kan pendapat. Kalau pendapat dari saya itu cuma menjaga kesehatan. Oh ya, baiklah. Sebelum berakhirnya kegiatan pada hari ini, Ibu akan membagikan angket dan silakan Ananda isi di rumah dan minggu depan ini dikumpulkan lagi. Di dalam angket tersebut ada peraturan apa saja langkah-langkah yang akan dibuat di situ, dan di pertemuan selanjutnya Ibu akan meminta Ananda untuk mengumpulnya kembali kepada Ibu. Sampai di sini apakah paham? Ibu ditulis apa diketik? Ditulis tangan saja dan dicatat aja nanti jawabannya di lembar jawaban yang telah Ibu sediakan. Minimal berapa itu Bu? Berapa lembar? Di situ sudah Ibu beri aturannya berapa aja. Nanti silakan Ananda pelajari di rumah ya. Oke Bu, siap. Baiklah, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu rasa siap. Karena kita memulainya dengan berdoa, maka kita juga mengakhirinya dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Dan selanjutnya silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Pada ketua kelas Ibu persilakan. Sebelum pelajaran kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Alhamdulillahirobbilalamin, karena kegiatan kita pada hari ini lancar, dan Ibu berterima kasih kepada Ananda semua karena Ananda telah berpartisipasi aktif mulai dari awal hingga akhir proses kegiatan kita pada hari ini. Dan Ibu dan selanjutnya kita akan berjumpa lagi di minggu depan di jam yang sama.
Baiklah, mungkin itu saja. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.